Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal hmm, perhatian dari sisi keselamatan ya untuk motor. Sebenarnya sudah fokus nggak sih pabrikan itu ngasih fitur keselamatan? Kalau sebelumnya penulis sudah bahas soal ngerem yang jangan tiru-tiru JDDC, jadi ngerem belakang dulu, terus cara ngerem di tikungan, cara ngerem di turunan, terus cara akselerasi macam-macam lah, sudah banyak. Tapi penulis sendiri kayaknya belum pernah bahas usaha pabrikan untuk membuat motor itu aman. Kan ada ya beberapa fitur keselamatan ya, bukan soal apa yang lain-lain, bukan kenyamanan ya, keselamatan, keamanan, keselamatan fokusnya. Jadi contoh fitur keselamatan itu sandar samping. Mesin dibuat mati sendiri saat sandar samping diturunkan. Apa cara ini efektif? Enggak juga ya. Karena biasanya orang itu berhenti itu adalah tujuannya untuk kadang berhenti sementara, kadang berhenti seterusnya. Tujuannya pakai sandar samping diadakan itu adalah biar motor enggak tiba-tiba ngegas sendiri lah. Biasanya kalau bawa anak kecil. Tapi ya tetap terjadi karena ya orang berhentinya itu nggak pakai sandar samping. Anak dulu diturunkan baru disandar samping. Jadinya ya fitur sandar samping itu bisa disebut nggak begitu perlu lah. Dan orang yang niat berhenti itu pasti matikan mesinnya sebelum disandar samping. Tapi ya ada fitur itu tidak terlalu mengganggu ya, nggak masalah. Fitur keselamatan berikutnya adalah yang fitur keselamatan harusnya itu ada tapi ditiadakan hanya demi kenyamanan, demi kenyamanan saja. Fitur apa itu? Fitur ISS atau kalau dipunya Yamaha SSS. Jadi di motor Honda itu kan ada idling stop system. Kalau di di Matic Honda namanya SSS, stop start system. Nah, fitur ini gimana ya ngomongnya ya? Fitur ini kan katanya itu biar untuk hemat. Katanya itu motor berhenti jadi saat motor berhenti mesin bisa juga ikut mati sehingga irit gitu loh. Tapi masalahnya ini menimbulkan gangguan keselamatan yang lain. Jadi kalau orang itu bawa anak kecil itu biasanya
Nyampe tujuan kunci dimatikan, tapi karena ada ISS jadi ceroboh. Karena begitu berhenti jedek mesin langsung mati. Padahal anaknya masih mau turun. Dan begitu turun sama anaknya dipegang lah, diputer lah gas gitu. Ya akhirnya malapetaka lah, motor jalan. Kalau namanya walau mesin dalam keadaan mati ya, kalau matinya ISS itu digas bisa jalan lagi, nggak perlu pakai ribet-ribet seperti waktu kita nyalakan mesin pertama kali. Ya itulah gobloknya ya. Dulu itu disebut-sebut di Matic itu ada fitur keamanan. Jadi motor tidak bisa dinyalakan kalau nggak direm. Itu aman katanya, untuk mencegah kejadian macam-macam. Tapi ya sekarang ada ISS, beda lagi ngomongnya. Beda lagi. Sekarang bisa langsung digas, motor langsung jalan, nggak usah lagi direm-rem. Iya wis, ya begitulah. Dulu katanya kita itu harus neken rem waktu start itu biar aman. Sekarang nggak usah neken rem, tapi digas tok bisa jalan. Nggak lagi wis dibahas soal aman-aman itu wis dibuang ke sampah semua itu wis. Omongan-omongan yang dulu katanya harus direm biar aman, itu sudah masuk ke tempat sampah semua itu. Ya namanya beda zaman lah, kebijakan keselamatan berubah-ubah ya, nggak tetep lah. Ya namanya pabrik saya naik dewe, fitur yang rasanya nggak perlu dipaksa-paksakan biar seakan-akan itu fiturnya penting, biar seakan-akan fiturnya itu lebih keren sendiri dari yang lain, padahal sebenarnya nggak perlu. Kayak itu parking brake itu mendidik jelek gitu, mendidik jelek. Katanya biar aman motornya itu di parking brake, padahal parking brake-nya nggak reliable karena remnya rem tromol kan, kekuatan remnya selalu ganti-ganti. Sementara itu parking brake-nya kunciannya selalu tetap, nggak berubah-berubah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya motor itu tetap bisa melondor. Padahal dulu waktu pertama kali parking brake keluar itu bagus loh, kayak motor pakai step cetak gitu, nggak pakai kuncian sekarang yang nggak bisa dirubah-rubah itu. Dulu bagus bisa gitu karena kekuatan rem belakang berubah, tenaga yang dipakai bisa dirubah juga. Jadi dijamin kalau sudah pakai parking brake zaman dulu itu pasti dijamin ngunci ban belakangnya. Kalau sekarang nggak dijamin dah, nggak tentu, kadang juga nggak bisa dikunci. Akhirnya apa? Orang ngandalkan itu, akhirnya ngeremnya parkir di jalan miring, akhirnya ngandalkan itu. Akhirnya motor lambat laun maju, akhirnya grupiak roboh, membahayakan orang lain. Kalau di pinggir jalan, waduh, ngeri itu. Ada mobil lewat, ada sepeda motor lewat, korban jiwa. Ya itulah fitur keamanan. Akhirnya sekarang apa? Sekarang motor zamannya rem belakang pakai cakram. Mana parking brake-nya? Kok nggak ada lagi parking brake? Katanya penting. Ya akhirnya seperti itulah. Parking brake dulu dipuja-puja, dia wah penting banget, sekarang nggak ada. Terus
fitur kombi brake. Fitur kombi brake itu bahaya loh. Karena apa? Fitur ini nggak terlalu reliable. Ya penulis pakai contoh punya Honda ya. Penulis sebelumnya sudah posting cara kerja CBS yang benar. CBS yang benar itu kalau ditekan tuas rem kiri itu maka rem belakang dulu yang ngunci, sesudah beneran ngunci baru rem depan yang aktif. Tapi sayangnya ya ini nggak bisa konsisten, jadi cobalah di dealer ya, ada motor Matic Vario, Scoopy, Honda Beat, coba satu-satu. Tekan CBS-nya, cari yang model pakai CBS. Penulis merasakan aneh ya, ada yang ditekan itu rem depan dulu yang fungsi, yang narik. Jadi rem depan ini kelihatan gerak, padahal rem belakangnya belum kunci. Ada seperti itu. Biasanya yang di model Beat. Motor penulis juga kebetulan seperti itu. Wah, bikin malapetaka itu. Kalau di jalan licin kan nggak butuh banyak ya untuk bikin ban depan selip itu. Begitu rem belakang ditekan, niatnya pingin aman, ban belakangnya lepas kendali. Ampun, amit-amit. Atau di situasi lain, dulu penulis kan masih menganut kalau ngerem depan dulu ya. Rem depan tekan, terus ditekan rem belakang. Tenaga yang aslinya pas di rem depan, di tuas rem depan itu aslinya pas. Begitu neken rem belakang langsung. Begitu neken rem belakang, tenaga yang untuk ngerem depan itu jadi berlebihan. Penulis pernah ya ngerem udah pas, terus mau ngerem belakang juga langsung cekit gitu. Ban depan langsung ngunci. Padahal penulis nggak nambah tenaga di rem depannya. Penulis cuma neken rem belakang. Yang rem depan jadi nambah tenaganya. Wes edan dah. Bahaya kalau nggak konsisten gitu. Entah punyanya Yamaha Unified Braking System itu UBS versi Yamaha untuk CBS itu apa kayak gitu juga. Ngeri loh kejadiannya, soalnya nggak di luar kontrol kita, lagi pula siapa sih yang rem itu harus belakang tok itu? Nggak ada kan. Kalau ngerem itu ya bareng kiri sama kanan. Kalau pas kebetulan depan dulu orangnya, wah malah petaka. Ngikutin ajarannya JDDC gitu, ngerem depan terus pas kecepatan 80 ngerem belakang, dijamin mati kalau pakai motor yang pakai CBS itu. Pernah kok penulis nggak pakai kencang-kencang waktu itu, ya masih goblok ngeremnya depan dulu kan. Penulis ingat di perempatan sana itu, di bawahnya jalan layang, ngerem nyantai set, terus sambil ditambah rem belakang, ngunci ban depannya, langsung untung nggak jatuh. Untung di sekitar motornya itu jaraknya jauh-jauh semua. Tapi penulis wes deg-degan gitu wes. Ya nggak paham kalau JDDC itu ngajarin kayak gitu. Maut kalau naik motor kebetulan dapat Honda Beat yang modelnya kayak gitu, yang tuas rem depannya nekan duluan. Dikritik juga nggak mau. Pernah penulis protes gitu ya, ada yang komentar, itu bapak gue protes apa gitu ya, pokoknya ngomong ajarannya pasti bener. Penulis yang geblek gak bener.
Ya sekarepmu lah, yang penting penulis sudah merasakan sendiri kalau pakai CBS ngeremnya depan dulu terus diikuti rem belakang itu malah petaka, padahal penulis cuma jalan berapa, sekitar 30-an gitulah, 30 km per jam. Bawang mau tikungan kan enggak kencang-kencang. Nah ternyata si JDDC dan RDL ngalami mengajarkan kalau rem depan dulu kecepatan 100, rem depan mulai dari 80 pakai rem belakangnya, mati kok kalau motornya kayak motor Honda CBS. Ya dari sisi konsep CBS itu bagus ya, sedikit bagus karena ngeremnya dijamin belakang dulu. CBS aslinya itu berfungsi dengan tuas kiri dan kanan, rem depan dan rem belakang. Itu motornya apa ya, CB1000 mungkin ya, namanya CABS, kombi ABS. Jadi dijamin yang belakang itu belakangan, yang belakang itu duluan. Kalau ngerem ditekan manapun ya, tuas kiri, tuas kanan, rem kaki, itu dijamin yang belakang duluan, baru setelah 1/4 detik itu rem depan. Pakai mekanik, full mekanik. Kalau sekarang apa sudah masih perlu lagi kayak gitu? Nggak perlu lah. Sekarang itu sudah terintegrasi semua. Namanya sudah bukan CABS, bukan combined ABS, tapi cornering ABS. Cornering ABS itu sistemnya di Kawasaki, di Bosch juga, BOSCH ya, Bosch, rem Bosch, sistem rem kombinasi. Jadi sistem rem Bosch itu dia sudah bisa mendeteksi kemiringan juga, kemiringan motor. Jadi rem ABS itu normalnya berfungsinya di jalan lurus, bukan di tikungan. Jadi ngerem itu kekuatannya diatur pasnya, keras lemahnya itu di jalan lurus. Jadi dibuat hanya dengan pertimbangan gripan di jalan lurus. Sementara itu cornering ABS memperhatikan juga grip saat membelok. Jadi kalau mungkin ABS biasa dibuat sempurna ya, dipakai di jalan menikung, maka kemampuan remnya itu mungkin maksimal, tapi motornya jadi lurus, nggak belok. Jadi kan tahu sendiri kalau ngerem di jalan tikungan itu, kalau ngerem depan otomatis motor itu jadi makin lurus. Kalau makin lurus ya artinya keluar tikungan toh, ambil jalurnya orang lain atau nabrak pembatas jalan. Nah, cornering ABS memperbaiki hal ini. Jadi cornering ABS itu membuat motor itu kalau yang ditekan rem depannya toh ya, dia secara otomatis akan menyalurkan ke rem belakang juga. Jadi dia akan mendistribusikan tenaga pengereman secara otomatis. Tujuannya apa? Biar yaitu nggak keluar jalur saat mengerem. Jadi sistem rem ABS itu masih ada kelemahannya. Kelemahannya ya kalau di jalan tikungan itu. Selain cornering ABS, ada juga teknologi yang meningkatkan keamanan itu.
Kalau yang bagus itu entah bagus entah enggak ya, teknologi radar, teknologi teknologi apa namanya, cruising ya, apa sih, cruise control, apa bahasa Indonesia cruise control itu ya, pokoknya yang bikin apa, gasnya itu selalu tetap gitulah. Kita nggak pakai ya cruise control, jalan kondisinya ini kecepatannya nggak pernah stabil ya. Jarang kan kita lihat orang kecepatannya stabil itu, kecuali mak-mak jalan tengah jalan saya naik dewe gitu, nah itu baru stabil itu. Kalau yang kita temui ya jarang seperti itu kan, sering harus ke gas, rem, gas, rem, gas, rem, gas, rem, gas, rem. Nah, kalau yang teknologi radar itu yang sekarang sudah mulai muncul produknya dari Kawasaki, dari BMW, dari KTM, dari Ducati, pakai teknologi BOSCH. Nah, itu pakai radar, deteksi depan belakang, terutama depan sih. Kalau depan ada halangan, maka akan membantu pengereman otomatis. Tuh. Jadi ngerem otomatis. Kalau ada objek di depan akan melambat sendiri. Entah itu bakal ngerem otomatis atau enggak, soalnya kan kendalinya masih di tangan orang. Fitur apa lagi yang keselamatan itu ya? Kalau Bosch itu kan biasa terkenal ya, banyak teknologinya. Misalnya teknologi nyemprot udara ke arah masuk tikungan untuk mencegah motor itu slip gitu, kedeteksi slip ya. Hebat itu. Tapi rasanya itu cuma sesekali aja ya. Pakai model kayak, mungkin kayak apa ya, kayak airbag mungkin ya, pakai teknologinya airbag, dijedot, nah ditembak dor gitu terus jadi nyemprotkan angin. Teknologi apa ya yang motor-motor yang untuk keselamatan itu, lampu emergency untuk keselamatan, enggak ya. Ini rasanya pabrik itu apa, memanfaatkan undang-undang untuk apa ya, untuk memberi fitur dipakai gaya-gayaan. Karena ya lampu emergency itu harusnya dipakai ketika motor itu berhenti, motor itu nggak jalan, mesin mati. Tapi sama pabrikan dibuat seenaknya, motor jalan 100 km pun bisa nyala lampu emergensinya. Itu wes kacau lah. Kan tujuan utamanya adalah kalau motor berhenti di pinggir jalan atau kendaraan lain di pinggir jalan, lampu emergensinya nyala. Tapi apa yang terjadi? Lampu emergensi ini disetel untuk bisa nyala walau motornya dalam kondisi jalan. Ini nggak sip lah. Pabrik cuma mau gampangan itu. Tujuannya memang bukan untuk memenuhi peraturan, tapi untuk menyenangkan orang yang sering menyalahgunakan penggunaan lampu emergensi. Lagi pula ini motor ya, motor bodine cilik, ngapain pakai lampu emergensi? Penulis nggak pernah ngalami situasi di mana penulis harus parkir di jalan. Masih motornya susah. Pernah terjadi motor itu beltnya putus, terus bannya ngunci ya, sama sekali nggak bisa ditarik. Penulis paksa cari tempat yang bukan jalan. Jadi sama sekali nggak ada niatan penulis untuk meninggal motor di pinggir jalan, itu nggak ada. Motor macet, ya dituntun. Tapi waktu nuntun gitu apa pakai menyalakan lampu emergensi,
Rasanya ya siapa yang bakal kepikiran gitu. Namanya motor, orang itu pasti kalau macet atau mogok nggak akan ninggal di pinggir jalan, pasti dipakai jalan. Kalau sudah dipakai jalan gitu apa bakal dinyalakan mesinnya? Apa bakal dinyalakan lampu emergensinya? Rasanya kok enggak sih. Yang satu eman baterai, yang dua eman bensin, yang ketiga bensinnya habis. Jadi fitur lampu emergensi itu sia-sia, nggak bikin selamat, malah bikin celaka orang. Karena ya penulis lihat sendiri ada motor pakai lampu emergensi sehingga nggak kelihatan motor itu mau belok atau enggak. Beloknya juga seenaknya lagi, kelihatan jedut. Lampu emergensi itu menurut penulis bukan fitur keselamatan karena sering dipakai seenaknya. Yang buat lampu emergensinya itu ngawur, nggak dibatasi. Yang ini bensin kok nggak enak ya. Emang ternyata beli bensin di tempat berbeda hasilnya berbeda ya. Ya ingat-ingat untuk yang suka drag racing, untuk yang suka banding-bandingkan performa, kalau beli bensin harus di tempat yang sama. Ini bensin kok nggak enak. Ya intinya lampu emergensi yang kelap-kelip semua sisi itu nggak ada gunanya. Oh ya, kalau bicara soal ini jadi inget soal itu warningnya motor Honda ya. Warning kalau misalnya ngerem di kecepatan tinggi terus ngerem mendadak, itu kelap-kelip. Yang kelap-kelip lampu beloknya nggak jelas lah apa maksudnya. Kenapa kok lampu beloknya yang dinyalakan kiri kanan? Rem itu harusnya yang kedip ya lampu rem. Ngapain kok lampu belok? Kayak BMW gitu loh. Begitu direm lampunya kelap-kelip, remnya mendadak. Itu bener itu. Langkah yang ditempuh Honda itu di Honda CBR 150R itu ngaco itu. Ngerem ya lampu remnya dong yang dinyalakan. Ngapain lampu belok dinyalakan? Itu gaya-gayaan tah. Udahlah bisa. Yang namanya Honda itu aneh ya. Seakan-akan peduli keselamatan, tapi yang diajarkan nggak genah juga. Tombol rem itu sudah benar-benar di bawah, merupakan tombol yang penting, sangat penting. Sering butuhnya itu tanpa perencanaan. Itu diganti dengan tombol belok, tombol sinyal lampu belok. Katanya tombol sinyal lampu belok itu penting, padahal yang namanya tombol sinyal lampu belok itu seringnya adalah sudah direncanakan dulu sebelumnya. Takut kalau misalnya belok terus belok mendadak terus harus memberitahukan mendadak. Nggak ngefek lah wis. Kalau namanya mendadak, ngasih sinyal mendadak, tetap aja doh yang belakang itu bisa aja nggak awas. Namanya lampu belok juga nyalanya berapa detik sekali sih? Setengah detik lah anggap aja. Kebanteran 1 detik sekali. Itu sudah banyak makan waktu itu. Bel, klakson itu jauh lebih penting. Begitu kita klakson, yang belakang pun jadi lebih waspada. Tapi Honda kok ngapain milih yang lampu beloknya dulu? Wis nggak jelas lah. Ya wis gitu aja wis. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.